Nama saya Joko Widodo. Do you recognize my voice? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Creator Tips. Di episode kali ini Creator Tips tidak akan mengajarkan bagaimana tutorial ya, tetapi saya ingin membuka mata teman-teman bahwa ada teknologi AI yang bisa digunakan oleh penjahat atau penipu atau apapun namanya itu untuk melakukan kejahatan, dan teman-teman harus aware. Apa itu? Yaitu voice cloning yang dapat menirukan suara siapapun untuk digunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak baik. Silahkan saksikan di episode kali ini. Ya, teman-teman, sebelum saya jelaskan mengenai voice cloning, ya, silahkan like, subscribe dulu, dan bagikan channel ini sehingga channel ini dapat terus berkembang, jadi bisa memberikan informasi yang lainnya yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini ya. Oke, ngomongin voice cloning. Nah, voice cloning ini saya sudah melakukan beberapa uji coba. Salah satunya adalah seperti ini. Halo, nama saya Joko Widodo. Atau saya melakukannya untuk suara yang lain, misalnya seperti ini. Hi, I am blah blah blah. Do you recognize my voice? Silakan Anda nilai sendiri. Bayangkan bagaimana jika teman-teman menerima telepon dari orang yang kita kenal, keluarga, sahabat, atau siapapun itu, dan kita bisa langsung percaya gara-gara kita seolah-olah ini suaranya si A, ini suaranya si B. Ternyata itu bukan. Teknologi AI sekarang sudah sampai ke situ ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekarang harus aware. Jadi teman-teman jangan langsung percaya, apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya urgent, penting, hanya karena kita mengenal suara dari orang yang kita kenal, kita langsung percaya. Ini ada salah satu contoh yang saya beritahukan kepada teman-teman, yaitu saya sambil melihat informasinya ya, yaitu di tahun 2019 ada scammer yang melakukan cara-cara yang tidak baik untuk untuk impersonating itu, untuk seolah-olah dia menjadi seorang CEO yang asli ya, maksudnya gitu. Kemudian dia telepon orang lain, kemudian orang lain itu mentransfer seolah-olah dapat telepon dari CEO itu, dan itu kerugiannya sekitar $243.000. Itu informasi saya terima di internet. Kemudian manajer bank di Hong Kong, saya selalu semangat ya, itu juga sama, harus mentransfer uang sekian. Ada juga di Kanada, juga sekitar kerugiannya adalah sekitar $200.000 karena scammer menggunakan ini seolah-olah dia menjadi orang yang dikenal, kemudian orang yang korbannya ini akhirnya mentransfer uang karena merasa ini urgent, penting, dan dilakukan oleh orang yang kita kenal. Kalau dulu ada telepon mama minta pulsa dan segala macam itu ya, apapun itu bahaya, yang sedang sakit di rumah sakit, dan itu suaranya masih beda, kita akan mudah bilang, enggak, ini bukan suara dari orang yang saya kenal. Bayangkan kalau menggunakan teknologi AI ini adalah menggunakan dia cloning suara dari orang yang kita kenal. Dan yang canggihnya lagi adalah sedang masih berkembang, dia itu bukan sekedar suara yang direkam kemudian dikonversi menjadi suara orang lain. Tetapi teknologinya juga yang sudah saya uji coba, tapi saya tidak akan ajarkan caranya di sini ya teman-teman. Ini hanya untuk mengedukasi ya. Itu bisa langsung dikoneksikan kepada platform-platform yang lain. Jadi seolah-olah dia melakukan misalnya menggunakan HP, kemudian di relay, bisa langsung dikonekkan ke Zoom, ke WhatsApp, atau beberapa platform yang lain, seolah-olah itu real, atau seolah-olah teleponan yang real. Ini bahaya banget karena kalau rekaman kan bisa rekaman itu kan bisa dibuat dulu kemudian dikonversi. Ini bisa langsung teleponan langsung live. Ini berbahaya banget kalau teman-teman nggak aware. Nah, saya akhirnya berpikir kira-kira gimana ya cara mengantisipasi ini supaya kita semua aman, kita semua tidak terkena dampak ya, kalau paling nggak bisa berjaga-jaga dari kondisi-kondisi AI sebenarnya ini digunakan oleh para penipu. Mungkin ya, ini menurut pribadi saya adalah mungkin kita sekarang sudah saatnya untuk memberikan metode khusus di keluarga kita atau orang yang kita kenal, bahwa untuk kondisi-kondisi darurat kita misalnya menggunakan sandi, kita menggunakan kata-kata khusus, atau kita mungkin minta dia video call langsung dan menulis sesuatu sebagai sandi dari komunikasi kita. Paling tidak itu verifikasi ketika keadaan genting memang benar orang ini adalah orang yang kita kenal, ya. Bukan dari
hanya berdasarkan di kepala kita dikenal, oh ini suaranya si A, langsung kita percaya. Enggak, jadi kita harus verifikasi, terutama untuk hal-hal yang sifatnya memaksa, genting, atau kadang-kadang suka tolong dong, lagi sakit, atau di penjara, atau apa. Dan ini kalau suaranya mirip orang yang kita kenal, hati-hati, jangan langsung percaya, dan ini harus diklarifikasi terlebih dahulu. Jangan langsung, semoga kita dilindungi ya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai permasalahan ini, karena ini semakin serius dan teman-teman harus bisa berlatih sama-sama, kita sama-sama berlatih untuk membedakan ini tuh asli atau AI. Karena mulai 2023 ini sepertinya yang selama itu menggunakan platform digital, kita akan sulit membedakan, makin lama makin sulit membedakan mana ini asli, mana ini palsu. Sehingga kita harus cermat menyiapkan itu, salah satunya adalah bikin kata-kata sandi, atau sebelum mengiyakan sesuatu, atau kita tidak langsung secara tergesa-gesa, itu mungkin perlu kita lakukan. Nah, itu semoga teman-teman bisa, apa yang saya jelaskan ini bisa membuka matanya teman-teman tentang adanya teknologi ini. Ya, dengan begitu teman-teman bisa berhati-hati atau menyampaikan ke orang terdekat bahwa teknologinya bisa seperti ini. Ya, saya sudah contohkan tadi voice cloning itu seperti apa. Saya bisa menirukan orang lain tanpa harus saya menirukan dengan suara saya ya, pura-pura menjadi seseorang. Tapi saya cukup ngomong biasa aja, itu bisa langsung dikonversi menjadi suara orang lain sesuai yang kita targetkan. Ini ada voice cloning, ini harus sama-sama kita cermati. Di video yang lain saya akan membahas lagi mengenai bagaimana bahayanya AI kalau kita nggak ngeh kalau itu dilakukan tidak hanya menggunakan voice cloning, tetapi juga menggunakan cloning wajah. Bagaimana? Saya akan sampaikan di episode yang lain. Jangan lupa like dan subscribe, dengan begitu teman-teman membantu channel ini untuk terus berkembang. Sampai jumpa di Creator Tips di episode yang lainnya.